Kita 20 tahun Sri Mulyani monopoli kebenaran. Kebijakan fiskal, itu apapun kata dia, itu seakan-akan itulah kebenaran. Datang Purbaya dengan gaya yang diametral dengan Sri Mulyani dan membuka kotak Pandora. Kebijakan Sri Mulyani apa hasilnya selama 20 tahun? Menaikkan utang dari utang negara yang 4 kelompok itu dari 8.000 triliun menjadi 24.000 triliun. Menaikkan cicilan utang dari 400 triliun menjadi 1.600 triliun. Menaikkan bunga utang dari 2% menjadi 6-7%. Utang 24.000 triliun bukannya utang terakhir 10.000 triliun. Itu kan ada 4 di situ, utang pemerintah, utang BUMN, utang pensiunan dan utang yang ditunda. Totalnya 24.000. 24.000 triliun. Berdasarkan riset terbaru Indonesia Social Insight, IDSI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menempati posisi teratas sebagai menteri paling difavoritkan publik dengan tingkat penilaian positif mencapai 83,7%. Capaian ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap arah baru kebijakan ekonomi yang dinilai lebih terbuka, inklusif, dan berpihak pada rakyat. Kini, perhatian publik tertuju pada langkah selanjutnya dari sosok yang dijuluki Menteri Koboi ini. Akankah Purbaya mampu membawa Indonesia menuju era ekonomi baru yang lebih tangguh dan berkeadilan? Saya yakin kalau tujuannya ekonomi ini nggak bakal mengeritik lah. Mungkin caranya yang hanya berdebat tentang cara. Mengingatkan. Nggak berdebat tentang cara, dan itu saya pikir debat yang paling bagus. Makanya sesana malam ini karena ketemu bisa berdebat dengan yang punya otak. Kan hanya dengan saya nggak mau lanjutin lagi lah. Ya. Nah, nanti rame. Saya bilang begini. Nara bingung nanti jawab di media sosial. Kita 20 tahun Sri Mulyani monopoli kebenaran. Kebijakan fiskal, itu apapun kata dia, itu seakan-akan itulah kebenaran. Datang Purbaya dengan gaya yang diametral dengan Sri Mulyani dan membuka kotak Pandora. Nah, kotak Pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik aja semua. Saya garis bawahi, kotak Pandora dibuka oleh Pak Purbaya yang selama ini terkesan baik-baik saja. Ya. Padahal cobalah kelebihan narik anggaran, dana ke daerah, nggak apa-apa. Nggak, saya tanya, padahal itu bobrok. Ya, kelebihan dana negara bobrok, sangat bobrok. Bisa kita simpulkan begini lah. Apa sih peristiwa supaya nggak apa-apa lah, ini pejabat publik bukan Sri Mulyani pribadi loh ya. Kebijakan Sri Mulyani apa hasilnya selama 20 tahun? Menaikkan utang dari utang negara yang 4 kelompok itu dari 8.000 triliun menjadi 24.000 triliun. Menaikkan cicilan utang dari 400 triliun menjadi 1.600 triliun. Menaikkan bunga utang dari 2% menjadi 6-7%. Utang 24.000 triliun bukannya utang terakhir 10.000 triliun. Itu kan ada 4 di situ, utang pemerintah, utang BUMN, utang pensiunan dan utang yang ditunda. Totalnya 24.000. 24.000 triliun. Jadi, nah ini kalau 10.000 tadi utang luar negeri aja. 10.000 triliun terakhir itu utang dalam utang negara saya, utang pemerintah. Utang negara saja, oke. Nah, jadi utang kita sesungguhnya 24.000 triliun. 24.000 triliun. Luar biasa. Oke, nah, jadi maksud saya ini kotak Pandoranya dibuka, dan saya ingin begini. Pertanyaannya, apakah Purbaya ini adalah sinyal bahwa Prabowo sama sikapnya dengan Purbaya? Itu kan yang lebih penting. Karena kita harus ingat, Pak Jokowi di awal-awal pemerintahan juga gayanya, waktu masih ada Rizal Ramli di dalam, Sudirman Said di dalam, Anies Baswedan di dalam, itu gayanya begitu. Nah, maksudnya belak-belakan juga. Nah, jadi sangat tergantung apakah Pak Prabowo memang menginginkan gaya Purbaya. Nah, itulah saya katakan. Sebentar, kalau saya tanya, menurut Bung Said, Anda membaca seperti apa? Saya membaca iya, karena begini. Karena Pak Purbaya kan ngomong, saya ini koboi, tapi atas perintah presiden. Begini, kita lihat gaya Purbaya bukan gaya fighter dari dulu. Dia gaya tenang, ilmuwan, tapi kok jadi fighter? Kalau dia fighter dari dulu,
umpamanya Iya, betul. sayang keluar itu nggak ini. Di LPS Pasti- dia nggak kedengeran. Nggak. Betul, di lembaga penjamin simpanan nggak kedengeran. Saya asesmen dia dirut dana reksa, jadi kalem orangnya bukan. Oh, bukan- Anda kenal sudah cukup lama? Cukup lama. Dari tahun berapa itu? 2008. 2008. Nah, jadi saya yakin ini perintah Pak I Prabowo. see, oke. Itu keyakinan Bentar, ini saya. menarik. Jadi Bung Said Didu ini kenal Pak Purbaya dari tahun 2008. Pada Ya. waktu itu ia adalah Dia dirut dana reksa. Dirut Dana Reksa. Pak Bung Said adalah. Saya asesmen, jadi saya masih Assessment, ya. memparaf SK-nya dia lah. Oke, Oke. Jadi ada tanda tangan jabatan yang Ya. ditandatangan oleh Pak Bung Said ya. Dan Dan kalau- pada waktu itu kalem. Kalem, profesional betul. Dia tidak Gayanya beda jauh dengan sekarang. beda sekali bahwa dia menyoroti yang lain. Saya punya keyakinan bahwa Pak Prabowo ini ingin menjadikan dia sebagai contoh menteri yang lain untuk membuka kotak Pandora lain. Saya menyatakan di sini ada 10 kotak Pandora kalau memang Prabowo mau membuat pemerintahan bersih dan membuka semua kesalahan masa lalu tanpa ditutup-tutupi, ada 10 purbaya dibutuhkan di Selesai Indonesia. Baik. terus Indonesia. Satu, di ATR BPN itu harus ada purbaya. Oke. Untuk memberantas mafia tanah. Oke. Di ESDM itu harus ada purbaya untuk membuka mafia tambang. 4,6 juta hektar tambang ilegal. Ilegal aja lo ya. Apalagi setengah ilegal. Itu pasti. Nah, di Kementerian Kehutanan 10 tahun terakhir 6 juta hektar lahan hutan dilepaskan. Itu butuh purbaya juga di situ. Yani di KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ekspor pasir, pagar laut dan lain-lain itu butuh purbaya. Yang kelima, Kemensos, bantuan-bantuan sosial yang belum diperbaiki datanya sekarang itu triliunan juga, puluhan triliun, itu butuh purbaya juga membuka. Siapa yang melakukan penyelewengan ini? Kementerian Perdagangan, ekspor impor, kuota impor dan lain-lain itu butuh purbaya juga. Kemudian Kementerian PU itu butuh purbaya juga untuk membongkar jalan tol yang kemahalan itu siapa pemainnya, ya kan? Kemudian ke-8 saya berharap Rosan menjadi purbaya juga. Dan antara. Gitu, dan antara. Nah, ya itu harus menjadi purbaya juga untuk membongkar semua siapa yang mengatur kerjasama dengan Goto dan lain-lain dengan BUMN semua. Siapa punya pembangkit listrik paling banyak dengan PLN itu dibuka semua supaya diperbaiki. Kemudian Kementerian Perekonomian itu butuh orang purbaya di sana supaya PSN siapa aja sih menikmati. Dibuka semua tuh. Yang terakhir Kementerian Keuangan itu memang butuh purbaya. Nah, jadi purbaya ini Pak Prabowo, Bapak belum cukup mereset Indonesia sejudul ini kalau hanya satu purbaya. Dan memang Indonesia perlu diriset. Perlu direset. Kita kembali sesaat lagi, tetap bersama kami untuk kemudian kita bicara soal purbaya.